Surabaya berkomitmen menjadi generasi cerdas digital, beretika, beriman, dan bertanggung jawab untuk belajar, berkarya, dan berbuat baik. Tolak konten negatif. Katakan tidak pada pornografi. Katakan tidak pada cyberbullying. Katakan tidak pada sara. Katakan tidak pada radikalisme dan terorisme. Katakan tidak pada paham yang bertentangan dengan Pancasila. Katakan tidak pada kecanduan gawai dan game online. Katakan tidak pada kenakalan remaja. Kami berjanji akan menjaga diri kami, melindungi teman-teman kami, dan membanggakan orang tua serta guru kami. Kami berjanji menjunjung tinggi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas digital kami. Surabaya Digital Aman. Surabaya Internet Sehat. Surabaya Generasi Emas. Surabaya Kota Pancasila. Online yang keras-keras itu, jadi kan rampokan, terus tembak-tembakan, itu show ini Mas Ampun. Ada yang masih main itu? Nah itu terakhir. Kalau lihat sebelum dan pertama ini honor sebetulnya. Ada nggak? Orang yang baik itu adalah orang yang jujur tapi mau berubah menuju kebaikan. Jadi yang paling baik itu adalah orang yang dulu nakal terus menjadi orang yang tidak nakal. Orang yang dulu main game keras-keras itu sekarang tidak main game keras karena sadar Tuhan memberikan kita hati itu agar kita menuju kebaikan. Agar apa? Satu, orang tua kita itu bahagia. Setiap orang tuanya melahirkan kalian seorang ibu itu dengan taruhan nyawa. Ibu itu mengandung kalian berapa bulan? 9 bulan. Gendong kanan kiri, terus jalan ke sana cari minum kalau haus, terus makannya ibu kalau makan minumnya itu diminum kalian di dalam perut.
Bayangkan, seorang ibu ketika itu harus mengandung kalian selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, seorang ibu melahirkan kalian. Taruhannya apa? Nyawa kan? Maka ketika melahirkan hanya ada 2 pilihan. Selamat dua-duanya atau selamat salah satunya. Atau bahkan tidak selamat dua-duanya. Tapi seorang ibu kalau ditanya, ketika ibu itu harus memilih, Bu, kalau bilang dari ketika harus memilih, Bu, jenengan itu tidak mungkin selamat dua-duanya. Salah satu yang harus diselamatkan. Apa jawaban seorang ibu? Dok, selamatkan anak saya. Saya ingin anak saya dewasa menjadi orang yang bermanfaat. Saya ingin anak saya bisa melihat dunia ini. Maka saya ikhlas, saya relakan nyawa saya demi anak saya. Maka tolong selamatkan anak saya. Itu doanya orang tua. Maka hari ini kalau seorang anak dilahirkan, kalian mau biar ibu kalian sedih? Mau nggak? Kalian mau lihat ibu kalian nangis? Ketika ibu kalian mempertaruhkan nyawa, tapi ketika kalian besar, ketika SMP, kalian membuat susah orang tua kalian. Ono sing nyoba-nyoba tawuran, ono sing nyoba-nyoba melok geng motor, ada yang ikut-ikutan geng-gengan. Kalau sudah ikut yang seperti ini, maka kalian akan ditantang untuk berani minum minuman keras, nyakiti orang lain. Padahal kalian tahu, kalau seorang anak berbuat dosa, maka orang tua itu ikut menanggungnya. Jadi kalian mau ibu-ibu kalian nanti kalau meninggal, ketika akan ditanya oleh Tuhan, mau masuk surga ibu kalian? Yang mengandung kalian, yang nyawanya bertaruh untuk kalian, tiba-tiba Tuhan bilang kamu tidak jadi saya masukkan surga karena anakmu ikut tawuran. Kalian ikhlas ibu sampai begitu kan? Maka yang harus dikatakan hari ini, kita tolak semuanya ini, kita lawan semuanya ini. Jangan buat diri kalian, tapi karena orang tua hadir. Kalau kalian melihat diri kalian sendiri seperti ayah melihat ayah sendiri, maka ayah akan mengatakan, wah masih sekarang seperti ini, oh kita seperti ini, tidak. Tapi tolong lihat pengorbanan orang tua kita. Kalian bisa berdiri tegak hari ini di SMP, memakai baju SMP 19, menginjakkan kaki di sini karena pengorbanan orang tua kalian. Orang tua kalian ada yang bekerja, mencari nafkah siang dan malam hanya untuk membagikan kalian, mau bekerja apapun agar kalian bisa bersekolah. Nyium kakinya ibu pada waktu apa itu? Setiap mau lomba. Setiap mau lomba dicium kaki ibunya. Setelah itu cium terus doa. Nah ini luar biasa itu. Seorang anak kalau ingin berhasil hidupnya, jangan pernah berjuang sendiri. Seorang anak butuh doanya orang tua. Ayah sampai hari ini, mulai ayah SMP sampai hari ini, mulai SD waktu malam, sampai hari ini ditanya, ayah, kamu ingin berhasil hidupnya? Iya. Setiap ayah akan melakukan apapun, itu pasti ayah datang ke rumah uminya ayah, rumah ibunya ayah. Itu ayah tuang air, ayah bersihkan kakinya, ayah buat basuh muka airnya, setelah itu ayah minum airnya. Ayah minta doa pada ibu ayah dan ayahnya ayah. Apa yang terjadi? Semua permasalahan itu hilang. Nah ini berarti namanya disebut hilang. Berarti anak-anakku semuanya, yang lainnya, contohlah yang baik dari teman kita, tapi lawanlah yang tidak baik di antara teman kita. Maka kalian bersatu, tidak ada yang berani. Biasanya ada jagoan di sekolah yang ditakuti. Kalau kalian bersatu nggak mungkin berani. Maka konten-konten itu akan turun sendiri. Kita tidak diajarkan dalam agama kita,
konten TikTok, konten apapun yang di sana itu ternyata ada faktor kekerasan, sudah jangan dilihat, jangan di-share. Karena apa? Inilah yang akan menjaga persatuan kita, yang akan menjaga dari teman-teman kita. Saya titip itu. Jangan di-share ya, mari mau. Terus game-game yang mau, mulai sekarang game yang keras-keras, mulai merampok bank, terus nanti melatih itu ada yang ngomong itu merubah, menaikkan imajinasi, lo mendem. Mari ngerampok bank lewat ini, mau urusan kantor polisi sih, mari ini apa? Pakai narkoba, setelah itu ngerampok bank. Loh, akhirnya kita main kecanduan tanpa sadar kita akan menjadi seperti yang ada dalam film ini. Akhirnya merampok, akhirnya mau benar coba narkoba, akhirnya nyerang yang tidak baik-baik diserang semua, yang baik-baik diserang. Itu kan gamenya nggak bagus. Maka hari ini ayah minta anak-anak ayah yang hari ini ikut Zoom ini, yang tidak bertemu ayah secara langsung, maka kita ini harus seperti ini. Dilarang, saya turun bersama kepala sekolah, sama guru BK-nya dan semua guru yang ada. Anak-anaknya tidak boleh diajarkan selalu, tidak boleh untuk melihat yang hal-hal yang tidak benar. Biasanya kalau main game keras itu apa sih namanya game? Suara pokok bukan namanya. Apa? Jadi kayak itu tuh bantu ngomong-ngomong. Oh, belum. Kasih bicara dia. Iya kan? Ayo lagi yang pakai. Loh iya. Kasus kawin seorang adik dibunuh oleh kakaknya karena kecanduan hip-hop. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Saya kelas 9. Kelas 9. Kamu masih keras-keras dong? Yang keras GTA Pak. GTA? Iya. Kau kan di film main Pak? Ya dia doang Pak. Oh iya. Kamu sudah kembali. Tenang nih. Selain itu apa lagi? Free Fire Pak. Nah, tembak-tembakan benar. Berarti anak-anakku, kalau ada game yang kayak begitu, ya pernah beberapa kasus seorang anak kalau game yang gak edukasi, menembak dan tahu rasa sama biasanya keparahan ibunya kalau gak terus mau tembak-tembakan, apa itu? Free Fire tembak-tembakan memang tuh kan teman-teman. Jadi akhirnya kalau sudah main game itu, emosi kita itu akan ikut mendapat jadi orang yang keras. Makanya itu sih mendidik GTA, sing nonton mobil, orang bisa eksplor, kan ada itu. Bukan sambil polisi, ambil hal dia kan. Tapi dalam perjalanan dia dihalangi terus bagaimana cara mendidik. Semana-mana itu coba didengarkan itu tembak-tembakan. Enggak, karena main bapak kita duluan dong. Jelas. Dulu pernah main Pak, tapi sekarang tenang nih ya. Jadi kalau sudah yang punya game sudah harus berhenti. ayo cara itu takut Pak. Jadi berani ngomong yang benar ya ngomong yang benar, sing tak benar ya ngomong yang benar. Kalau ada yang bully dilawan. Jadi mulai sekarang Pak Kadis Pendidik maka buat satgas kalau katakan begini. Jadi setiap sekolah SMP sama SD, baik negeri sama swasta dibuat satgas. Satgasnya harus mendengar dulu. Jadi langsung bilang game langsung dua mandel. Maka ngomong bully, oh udah bisa ya sebab itu ngomong bully. Surabaya itu ada terus itu Surabaya itu bisa membunuh menewaskan Malabi, jenderal yang terhebat di dalam tentara sekutu itu bisa ditewaskan di kota Surabaya karena kita itu berani. Saya itu ada Surabaya. Kita polisi pasti wani. Saya ngacu tertentu toh. Makanya kalau orang Surabaya tanya jawab, hanya ngacu, oh no. Maka pagainya sama bagian